Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Secara Sederhana, sebuah channel yang membahas teori dalam sudut pandang yang sederhana, bahasa yang sederhana juga. Jadi kita hari ini coba untuk membahas masih di pokok bahasan mata kuliah manajemen rantai pasokan atau mungkin juga berhubungan juga dengan manajemen produksi dan operasi dan juga pergudangan gitu ya, persediaan. Nah, hari ini kita membahas masalah perencanaan agregat dalam manajemen rantai pasokan. Jadi, di sini kita ngebahas bagaimana perusahaan atau bagian gudang atau persediaan itu menggunakan manajemen dalam mengelola apa yang harus mereka lakukan dalam masalah pembelian, masalah penyimpanan dan sebagainya. Kita bahas dulu pengertian dari perencanaan agregat. Perencanaan agregat adalah sebuah proses perencanaan jangka menengah, jadi ini bukan jangka panjang. Kita nggak ngomongin bagaimana sebuah rencana dilaksanakan untuk beberapa tahun, tapi hanya dalam hitungan bulan gitu ya. Di sini berfokus pada penentuan jumlah produk yang akan diproduksi dan distribusikan selama periode waktu tertentu. Jadi kita nggak ngomongin hanya bahan bakunya aja, gitu ya. Kita ngomongin jumlah dari bahan baku dan bahan setengah jadi juga bahan yang sudah jadi, produk jadi gitu ya, yang ada di gudang. Dan biasanya ini diproyeksikan untuk sekitar 6 sampai dengan 18 bulan. Jadi sekitar 1,5 tahun. Jadi karena ini jangka menengah gitu ya. Jadi begitu kita ngomong jangka menengah, kita ngomongin bagaimana harusnya kita lakukan gitu ya dalam menentukan jumlah produksi barang, tentunya juga kita ngomongin berapa bahan bakunya, dan begitu kita sudah membuat sebuah barang, entah itu barang yang setengah jadi atau jadi, itu kan disimpan di gudang. Maka juga kita harus tahu, kita juga harus menghitung bagaimana dan berapa jumlahnya barang tersebut yang bisa disimpan di gudang. Dan ini sekali lagi tergantung dari bagaimana permintaan dari pasar dan juga ketersediaan dari sumber daya, di sini bahan baku, lalu juga kapasitas dari gudang dan sebagainya. Jadi ini adalah perencanaan agregat. Jadi perencanaan agregat adalah sebuah perencanaan yang dilakukan dalam kurun waktu yang tidak terlalu panjang, dan ini berhubungan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyimpanannya, gitu ya. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya, tujuan perencanaan agregat. Jadi gini, mungkin di pertemuan yang terdahulu atau di pokok bahasan terdahulu kita tahu bahwa yang namanya barang disimpan di gudang itu ada biayanya, ada resikonya gitu ya. Jadi kalau misalnya mungkin pernah dibahas kalau di beberapa video yang lalu, kalau kita menyimpan barang misalnya tepung terigu gitu ya, begitu kita menyimpan tepung terigu di gudang itu tidak boleh terlalu lama, atau kalau kita menyimpan semen gitu ya di gudang itu tidak bisa terlalu lama. Kenapa? Karena semen bisa membatu gitu ya, karena proses penyimpanannya juga sebagus apapun nanti akan menurunkan kualitas dari produk, sama seperti juga dengan tepung terigu. Oleh karena itu, dalam masalah penyimpanan ini harus direncanakan dengan cukup baik. Jadi perencanaan agregat ini tujuannya untuk menyeimbangkan permintaan penawaran. Jangan sampai permintaannya itu membengkak, kita tidak siap, atau mungkin kalau misalnya penawarannya dari uh, pemasok ini terlalu sempit gitu, terlalu kecil, juga kita akan kebingungan nanti kalau misalnya terjadi tadi permintaan yang meningkat mendadak. Jadi kita harus bisa mengoptimalkan sumber daya yang kita punya, berapa bahan baku yang kita bisa simpan, sehingga akhirnya tadi bahan baku itu tidak terlalu lama di gudang, lalu juga meminimalisasi dari tadi biaya produksi, karena begitu kita misalnya membeli barang dari luar negeri kan ada ongkos kirimnya juga, itu juga harus diperhitungkan, sehingga akhirnya di sini bisa dipastikan bahwa bahan baku yang kita gunakan atau yang akan kita gunakan itu pasti ada ketersediaan, itu cukup memenuhi untuk proses produksi, sehingga akhirnya bisa memenuhi kebutuhan pasar. Ini tujuan dari perencanaan agregat, dan ini semua perlu data, ya, perlu perhitungan, dan ini tujuannya atau manfaat dari si perencanaan agregat. Nah, perencanaan agregat ini sekali lagi karena dia tujuannya adalah untuk memaksimalkan fungsi pembelian dan juga penyimpanan, juga penggunaan dalam operasional, maka bila dijalankan dengan bagus maka akan bermanfaat. Dan manfaatnya yang pertama adalah adanya efisien operasional. Di sini perusahaan bisa mengelola kapasitas produksi dengan cukup bagus.
Jadi kalau misalnya terjadi perkiraan adanya permintaan yang meningkat, misalnya di bulan Ramadan gitu, biasanya di bulan Ramadan kan kalau misalnya kita ngomongin baju gitu ya kan, fashion gitu kan akan meningkat banyak. Dan kalau misalnya kita punya forecasting atau peramalan bahwa di Ramadan yang akan datang itu akan terjadi peningkatan misalnya baju muslimah gitu ya dengan model tertentu, misalnya beberapa waktu yang lalu uh, hijau sage atau shimmering itu model-model kayak gitu, kita bisa mempersiapkan dari awal. Jadi begitu terjadi lonjakan dari permintaan, maka kapasitas produksinya bahan bakunya sudah tercukupi. Jadi kita bisa efisien di sini sehingga hari kita juga bisa tahu berapa tenaga kerja yang dibutuhkan di saat terjadi lonjakan, dan misalnya terjadi masa penurunan kita bisa mengurangi jam kerja dan seterusnya, sehingga akhirnya bisa mengurangi biaya dan bisa meningkatkan efisiensi dari operasional. Berikutnya adalah pengelolaan permintaan penawaran. Di sini perusahaan bisa menyeimbangkan antara permintaan dan penawaran. Jadi kalau misalnya pas penawaran banyak, berarti kita harus mempersiapkan bahan baku yang cukup banyak juga, dan begitu misalnya terjadi penurunan, maka kita bisa mengurangi stok barang yang ada di gudang. Jadi sehingga akhirnya tidak terjadi kelebihan atau kekurangan stok. Lalu berikutnya yang ketiga ada peningkatan layanan pelanggan. Nah, di sini sekali lagi kalau kita ngomongin pelanggan, dan biasanya nih sama nih meningkat juga di saat bulan Ramadan, misalnya maskapai penerbangan itu kan begitu kita ngomongin mendekati hari raya itu kan penerbangan banyak gitu ya, karena orang banyak yang pulang kampung, sehingga akhirnya kita bisa memberikan perlakuan khusus gitu ya, bagaimana kita bisa menjalankan masa-masa naiknya jumlah penumpang di maskapai penerbangan ini, sehingga akhirnya kita bisa memberikan pelayanan yang semestinya. Jadi nggak menurun. Jadi begitu pelayanannya misalnya cukup bagus, di saat terjadi lonjakan juga masih bisa dipertahankan, sehingga akhirnya bisa membuat konsumen menjadi sama persepsinya terhadap profesionalitas dari maskapai kayak gitu. Jadi kita bisa mempertimbangkan apakah ditambah jam kerjanya, ataukah mungkin ditambah sumber daya manusianya, atau mungkin pada periode tertentu misalnya menggunakan sebuah program tertentu gitu ya, sehingga akhirnya nanti misalnya ada program loyalitas dari si karyawan, adanya insentif tambahan dan seterusnya. Jadi kayak gitu. Jadi ini perlu dibuat perencanaannya, dan ini ada perencanaan agregat. Lalu berikutnya adalah pengendalian biaya. Di sini dengan adanya yang tadi sebut tiga di atas nih, adanya efisiensi operasional, bahan bakunya juga kita nggak kelebihan, sehingga akhirnya ini bisa mengendalikan biaya. Jadi biaya yang nggak penting itu bisa dihindari. Misalnya tadi beli barang ada ongkos kirimnya, begitu kita tahu peningkatan, ya udah belinya banyak sekali kirim, ongkos kirimnya juga bisa nggak berulang-ulang kayak gitu. Jadi pengendalian biaya juga bisa lebih bagus, atau mungkin kalau misalnya di masa penurunan jumlah penumpang di maskapai penerbangan tadi gitu ya, misalnya nggak di puncak hari raya, kita bisa mengurangi jumlah karyawan, atau mungkin melepas beberapa karyawan kontrak, atau mungkin juga kita mengurangi jam kerja, sehingga atau nggak pakai ada lembur gitu, sehingga akhirnya kita bisa menekan biaya operasional, sehingga akhirnya tidak membuat adanya pemborosan dalam kegiatan operasional. Nah, seperti yang tadi udah dijelasin banyak tuh ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perencanaan yang harus dipikirin dalam perencanaan agregat. Yang pertama, berapa permintaan pasar. Jadi kita harus tahu nih, berapa data yang kita punya, sehingga kita bisa memprediksi, kita bisa forecasting gitu ya, kira-kira kedepannya membutuhkan berapa gitu ya. Sehingga akhirnya kita bisa membuat rancangan berapa ketersediaan sumber daya yang kita punya, berapa modal yang kita harus punya, berapa uh, karyawan yang kita harus punya, berapa bahan bakunya dan seterusnya, sehingga akhirnya kapasitas produksi bisa berjalan gitu, dan sehingga akhirnya tadi biaya penyimpanan juga bisa lebih rendah, biaya produksi juga bisa lebih bisa diefektifkan gitu, sehingga akhirnya tadi kebijakan-kebijakan dan segala macam juga kita juga harus pikirin juga, sehingga akhirnya yang paling terpenting biasanya yang paling besar memberikan pengaruh adalah kondisi ekonomi gitu loh. Misalnya ada terjadi penguatan ekonomi nasional gitu, daya belinya meningkat tentunya, ya akhirnya kita bisa tahu bahwa oke,
konsumen butuhkan yang lebih bagus atau yang lebih murah, atau mungkin kita tahu bahwa mereka permintaannya lebih banyak atau terjadi penurunan, itu misalnya seperti jadi kondisi ekonomi juga harus kita pikirkan. Nah, ini semua tentunya sekali lagi membutuhkan data. Nah, data ini penting. Kita nggak bisa merencanakan atau kita tidak bisa menjalankan perencanaan agregat tanpa data. Jadi, data ini harus kita punya dulu pertama kali. Jadi, prosesnya adalah dengan cara yang pertama adalah mengumpulkan data dan analisis permintaan. Nah, sekarang udah modelnya udah banyak menggunakan artificial intelligence. Jadi yang penting dalam hal ini kita sudah terbantu karena ada artificial intelligence. Tapi sekali lagi artificial intelligence bisa kita lakukan dan hasilnya bisa bagus kalau kita punya datanya. Jadi datanya kita harus punya dulu berapa permintaan atau berapa data terdahulunya, sehingga akhirnya kita bisa melihat trennya atau polanya. Kalau misalnya pola misalnya dalam fashion yang tadi lah biar lebih gampang, itu kan bisa kan terjadi siklus ya. Di bulan Ramadan itu mulai meningkat gitu ya permintaan akan fashion, sehingga akhirnya nanti mendekati Idul Fitri juga makin tinggi, dan akhirnya nanti terjadi penurunan setelah uh, hari raya gitu, seperti itu. Jadi ini datanya harus di, di didapatkan sehingga nanti kita bisa menggunakan ini dengan cukup bagus gitu ya. Lalu berikutnya dari data itu kita bisa tahu berapa kapasitas yang harus kita punya gitu. Berapa kapasitas produksinya, berapa banyak sumber dayanya, atau berapa banyak tenaga kerjanya, sehingga akhirnya kita bisa membuat proyeksi kira-kira untuk periode sekian itu kita membutuhkan sekian-sekian untuk bagian-bagian ini tertentu, seperti itu. Jadi itu yang pertama adalah analis datanya, lalu kita menganalisa, lalu kita membuat berapa kapasitasnya, sehingga ini kita bisa menyusun rencana produksi. Penyusunan produksi ini sekali lagi ini ya untuk jangka menengah ya, jadi bukan jangka panjang, sehingga akhirnya kalau kita ngomongin jangka menengah gitu ya, kira-kira untuk 6 bulan ke depan atau 1,5 tahun ke depan itu kira-kira berapa gitu ya. Ini disebut juga perencanaan agregat gitu. Lalu berikutnya, setelah kita menyusun rencananya, di bulan apa kita harus naik, di bulan apa kita bisa menurun gitu ya, sehingga kita bisa merencanakan inventarisnya gitu. Berapa barang yang masuk, kapan masuknya, lalu berapa keluarnya, di bulan apa, seperti kayak gitu-gitu. Jadi ini perencanaan inventaris, sehingga akhirnya tadi penyusunan rencana kebutuhan materialnya gitu. Berapa nanti kita harus beli, kapan kita harus beli, di mana, oleh oleh pemasoknya siapa, dan seterusnya. Itu penyusunannya, sehingga akhirnya tadi kita bisa memastikan bahwa barang kita tuh yang akan kita beli ada ketersediaannya gitu. Jadi nggak model misalnya bulan depan kita perlu banyak baru kita pesan, enggak, tapi kita bisa membuat rancangan dulu, kita ngomong sama supplier gitu ya, atau sama sama pemasok kita, kira-kira di bulan ini kita akan ada peningkatan, jadi tolong dipersiapkan bla bla bla, misalnya kayak gitu. Jadi komunikasi dilakukan lebih awal. Lalu berikutnya adalah kita bisa melakukan dengan cara pengendalian dan penyesuaian. Sekali lagi, tidak semua forecasting, tidak semua ramalan gitu ya bisa berjalan dengan mulus, karena sekali lagi tadi yang saya bilang ada kondisi ekonomi, tren mungkin bisa sama, pola mungkin bisa sama, ya, selera masyarakat mungkin masih bisa dikalkulasi gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin kondisi ekonomi, nah ini agak berat. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin kondisi ekonomi sebuah negara, mau nggak mau kita harus ngomongin kondisi ekonomi regional dan juga global. Jadi kita nggak bisa ngomongin hanya faktor atau variabel-variabel yang mungkin hanya di dalam negeri aja, tapi juga kita harus bisa melihat adanya perubahan-perubahan, misalnya adanya gangguan pasokan, misalnya terjadi perang gitu ya, misalnya ada perang di Timur Tengah, atau mungkin sekarang masih ada perang di Ukraina. Jadi kita harus bisa melihat perubahan itu, pasti akan ada dampaknya gitu ya, entah itu daya belinya, mungkin harga dolar terhadap rupiah yang terkoreksi dan seterusnya, sehingga akhirnya sekali lagi kita harus bisa melakukan penyesuaian, dan penyesuaian itu sekali lagi memang harus dilakukan untuk membuat sebuah langkah penyelamatan gitu ya. Jangan sampai nanti barang yang udah kita
beli itu akhirnya jadi terbengkalai atau mungkin bahan bakunya menjadi tidak terpakai gitu ya. Nah, ini ada beberapa tantangan dalam perencanaan agregat. Yang pertama adalah tadi ketidakpastian permintaan. Tren mungkin bisa diprediksi, pola mungkin bisa terbaca gitu ya. Misalnya peningkatan jumlah pengguna pesawat terbang di setiap bulan Ramadan gitu. Oke, tapi sekali lagi permintaan ini kadang-kadang terjadi perubahan gitu. Kadang-kadang terjadi perubahan seperti yang kemarin yang tadi sempat diomongin ada baju muslimah yang mempunyai warna tertentu atau jenis bahan tertentu. Nah, itu harus harus bisa diprediksi gitu ya. Kalau misalnya kita bikin baju muslimah yang hanya berpatokan pada warna hitam gitu ya, biasanya gamis panjang warna hitam itu mungkin masih masih akan tetap ada. Tapi kalau misalnya ada juga lonjakan untuk warna tertentu juga kita harus bisa menyikapinya dengan cukup bagus. Jadi ketidakpastian permintaan sekali lagi harus diperhatikan. Lalu berikutnya adalah adanya gangguan rantai pasokan seperti tadi ya, misalnya adanya perubahan geopolitik, misalnya ada perang dan seterusnya, atau ada bencana alam seperti contohnya misalnya di saat pancaroba misalnya, atau di musim hujan adanya banjir dan seterusnya. Ini juga harus diperhatikan. Apalagi kalau misalnya kita mempunyai produk yang berhubungan dengan produk-produk agribisnis gitu ya, misalnya kita tergantung kepada pasokan bawang merah atau mungkin cabai dan seterusnya, ini juga harus diperhatikan. Lalu berikutnya adanya keterbatasan data. Dan ini di Indonesia masih agak sedikit susah nih. Kenapa? Karena data yang dipakai di Indonesia itu kadang-kadang datanya udah nggak valid misalnya, atau mungkin datanya udah ketinggalan zaman seterusnya, atau mungkin data itu cuma ada untuk 2-3 tahun yang lalu, data terkininya belum punya seperti itu. Jadi ini membuat prediksi kita atau forecasting kita jadi agak sedikit mungkin mempunyai risiko yang cukup tinggi. Berikutnya di sini adanya kompleksitas operasi. Kenapa? Karena bisa jadi sebuah jasa, biasanya di sini jasa itu nggak berdiri sendiri. Jasa itu biasanya menggunakan bantuan jasa yang lain. Jadi merupakan gabungan dari beberapa jasa, dan ini sekali lagi kita juga harus bisa melihat siapa partnernya gitu. Jadi kalau misalnya contohnya kalau kita ngomongin penerbangan itu kan kompleks banget ya. Ada yang namanya cateringnya, ada yang ngomongin bagaimana pasokan bensinnya, juga ada beberapa pasokan dari spare partnya dan seterusnya. Dan ini sekali lagi membutuhkan kerjasama atau kesepahaman antara kita dengan para rekan kerja, gitu ya. Nah, ini semua sekali lagi perlu diperhatikan. Jadi sekali lagi dalam membuat sebuah barang, memproduksi barang, atau menyajikan sebuah produk yang kita jual di masyarakat gitu, dalam bentuk pelayanan, ini sekali lagi banyak hal yang harus diperhatikan, banyak sumber daya yang harus dikelola, dan ini sekali lagi perlu adanya strategi. Nah, salah satunya adalah dengan cara nih perencanaan agregat. Jadi sekali lagi perencanaan agregat adalah sebuah metode yang dipakai untuk memprediksi atau merencanakan apa yang harus kita lakukan selama 6 sampai dengan 1,5 tahun ke depan. Ya, dan ini sekali lagi ada beberapa hal yang harus dipikirkan gitu ya, dan semuanya sekali lagi tergantung dari bagaimana kita memprediksikan yang tadi. Perlu data gitu ya, dan data ini perlu diolah, dianalisis sehingga akhirnya kita bisa tahu apa yang harus kita kerjakan, kapan kita kerjakan, seberapa cepat atau seberapa banyak dan seterusnya gitu ya. Jadi inilah yang disebut sebagai perencanaan agregat. Kita bahas secara sederhana di kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan nanti ada materi lagi yang bisa kita bahas. Sampai ketemu lagi. Tetap sehat. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit.